deh. Halo Halo, Ci. Oh, halo. aduh, gila. Wih, mata lu makin cakep Ci. Belum, masih bengkak, tapi Kayaknya sebulanan kali ya udah recovery ya. lumayan. Sakit sih enggak, cuman itu kan dari dalam, jadi ya Hmm. masih bengkak. Oh, jadi dibius, diambil dari dalam lalu jahit Enggak lagi. dibius, enggak dibius. Jadi cuma kayak anestesi lokal, terus plasternya kayak benang dimasukin ke dalam, Hmm. dibakarnya dari dalam. Itu maybe kayak botox tapi permanen ya enggak sih? Enggak botok lah, nih laser biasa, cuman karena dari dalam lebih efektif aja dari luar. Ah, oke. Oke. Apa kabar Ci? Oke, ini gue lagi baca-baca nih, lu mau gue udah persiapan kok, in case lu tanya gue. So, gini, lately sebenarnya gua sedikit bingung sama market. Pertama, satu, honestly, market kita kan menuju all time high lagi. Tapi sebenarnya big bands kita nggak Iya. kemana-mana. Yang naik, yang mendekati all time high itu cuman BCA. Nah, BRI even 5.000 aja belum. Nah, so eh, what happen sih di HSG, lalu kemudian nanti ini kan bakal ada banyak beberapa poin, beberapa kejadian penting yang menurut gue yang perlu diperhatikan. Yang pertama tuh Trump bakal calonin jadi presiden. Yang kedua, kayak Prabowo punya kabinet, itu kira-kira ada pengaruh nggak sih buat kita. Lalu next, kira-kira tahun depan kita kemana nih Ci, gitu. Oke, yang pertama dulu Hmm. ya. Kalau duit masuk, itu Trump sama Biden itu kan pasti kayaknya Trump menang lah. Bidennya udah Oke, nggak ada. Biden udah berhenti ya, ya, ya. Bukan tanam benang, weh, laser, weh. Anyway, Biden udah nggak ada. Lawannya kan si Harris itu. Hmm. Kok gue merasa Trump tetap menang ya? Hmm. Soalnya, I think it's a bit too late juga kan kalau dia baru mulai sekarang. Terus Di- polisinya juga, karena dia kan wakil, hmm. polisinya juga gue rasa nggak bakal jauh-jauh dari Biden kan. Hmm. Dan Terus ya, dan ada korelasi nggak sih sekarang antara pemberian presiden US itu dengan emerging market, especially pasti Indonesia, ada ada korelasi lah. nggak? Polisinya kan Hmm. tetap dilihat. Kalau Trump kan dia pro oil. Oke, Jadi yang ESG pasti kena pushback. oke. Bisa-bisa nggak ada malah. Hmm. Terus Hmm. bunga harusnya turun. Karena dia kan properti kan, dan dari dulu kan dia suka low interest rate. Jadi ingat nggak dulu waktu jadi presiden dia marahin Fed-nya kan nggak turun-turunin Hmm. bunga. Ya kan? Tapi bener nggak ya? Aku kalau nggak salah, aku bacanya di Twitter tuh Trump bilang bahwa the Fed no need to rush Dia to nggak do mau interest. diturunin sekarang. Kalau Oke. soalnya kan belum election. Oke. Jadi pengennya diturunin pas punya dia, biar biar dia yang Iya, jadi hero-nya kalau kali turun ya. Yes, yes, sekarang, yes. stock marketnya euforia, Iya. kesannya kan eranya Biden. Iya, 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 I know, Jadi kan I know that. nanti dia kayak kayak dulu kan, oh zaman gua indeksnya naik berapa persen, ngerti nggak? Mm. Kan nggak Ya, mau ya, turun ya. sekarang, mau ntar kalau jadi Mm. presiden baru turun. Mm. Mm. So dengan Trump naik, itu yang bakal dia lakuin untuk harga harga oil itu, dia bakal jaga kah, atau soalnya Dia pasti production digenjot. Kan dia bilang kan, dia mau US oil gaining market share. Gaining market share berarti jualan more. ya, Tapi ya, ya, ya. cost-nya US itu kan nggak di bawah Europe. Nggak di bawah Arab. US Mm. tetap lebih mahal kan. Jadi kalau maksudnya gini lah, US mau ngepam kayak Nggak apapun, harga akan oil bisa di atas murah-murah banget. $70. Yes. Iya, Ya, ya, ya. So, Arabnya kan $8 cost-nya. so outlook untuk oil mestinya netral aja kali ya, netral to bearish kali ya, atau pelan kali ya, Nggak atau kemana-mana bearish to sih, netral. 70-80 Oh, sih. oke. So that means this is kayak, so bisa nggak sih aku bilang kalau di era Trump itu kali ini bakal menjemukan komoditinya gitu. No effect, karena dia juga very very hate China kan. So nikel kita juga bakal kena ban, sanksi, atau what Komoditi kan, else? menurutku dolar turun itu komoditi pasti naik. Kan di Hmm, XY. hmm, Ya hmm, kan? hmm. Jadi dia pasti kan oil ya nggak kemana-mana. 70-80 lah. Kalau turun Oke. dari segitu, US nggak bisa produksi. So Hmm, dia pasti kayaknya segitu-segitu. hmm. Terus dia kan made in US, jadi inflasinya mestinya gak turun-turun amat.
Karena Oke. kalau made in US tuh cost-nya pasti tinggi. Nggak efisien kan. Mm-mm. Karena dia bakal nge-push GDP, dia bakal nge-push consumption, ya Dia kan? Dia biasa bakal cut risk. corporate tax yang di-cut. Jadi dia pro orang kaya. Jadi stock marketnya mesti oke. Karena dulu waktu corporate tax di-cut kan profitnya naik gila-gilaan. Mm-hmm. Terus mereka pada pakai profit untuk buyback, inget nggak? Mm-hmm. Buyback Mm-hmm. saham waktu dulu edisi pertama Trump nih. Dan buybacknya Jadi di harga lu, ya ya, kan ya, ya. buyback, aku nggak tahu harga berapa, tapi kebanyakan either bayar dividen atau buyback kan. Jadi kalau nggak salah edisi pertama dulu kan banyak yang buyback. So karena banyak buyback ya aku rasa sahamnya tuh pasti bagus. Kan ini profitnya kan bagus, pajaknya turun. Oh, so dengan Trump naik, maka Dow itu nggak akan crash lah ya. Justru masih lanjut naik. I think the first year nggak ya. Soalnya kan all this policy, kalau Trump kan arahnya selalu pro corporate. Kalau Biden kan sosialis, maksudnya Demokrat is basically sosialis. Pasti kayak pajak naik lah, sosial lah, sumbang sana, sumbang sini, hapus loan yang student, Demokrat tuh sosialis. Kalau Republikan tuh pasti yang kapitalis. Oke. Terus kalau dengan korelasi antara Trump terpilih dengan dolar turun tuh apa sih? Bunga turun kan? Oke. Bunga turun, otomatis kan US dollar harus turun. Jadi komoditi itu bukan karena demand ya. Demandnya kan China lemes gitu kan. Tapi karena dolarnya turun aja. Terus kan mungkin Amerika nggak perang. Kalau Trump kan bisnis, dia nggak gitu war. So ya lihatlah policy yang kalau nggak war kan Amerika nggak usah buang-buang duit bakar-bakar gitu kan. Jadi mungkin defisitnya bisa nggak sebanyak sekarang. Terus kan Trump suka malak-malak orang, semua orang suruh bayar. Jadi mungkin US defisitnya nggak segede sekarang bayar perang. Terus can I assume that seandainya trade war ini kejadian lagi antara Trump versus China nih, there is a threat into Indonesia. Komoditasnya ya kita nih rodok, soalnya kita rada mendekat ke Cina kan. Kalau Cina slow down, komoditas pasti secara demand slow down. Tapi kan ada India. Maksudnya India itu kayak China 20 tahun yang lalu, baru capex kan. Yang gua nggak ngerti itu Trump ke India gimana. Karena India itu kan half-half ya, half bule, tapi ikutan BRIC. Iya. Sebenarnya sama kayak kita ya, kita juga setengah-setengah hitungannya kan? Enggak lah, kita bau Cina lah. Yang asing, yang bule kan gak diinvest di kita. Yang beneran invest, keluar duit bangun itu so far baru China kan. Yang bule mana, cancel semua, kagak ada yang invest. Tesla mana? Iya. Benar. Oke. Iya, bukan salah kita gini loh. Yang bule omdo kan. Kita kan butuh duit investment. Lu omdo, masa aku nungguin lu terus nolak yang ini? Kan nggak bisa juga. Ini temani. Lalu kayak ada yang interesting nggak sih, kalau kita tadi kan udah lihat nih dari Trump versus Biden segala macam ya, maybe kita bisa bilang korelasinya ke kita kalau Trump naik not so good lah ya sebenarnya ya. Yang ke kita kalau Trump naik ESG lu goodbye my love lah. ESG lu goodbye my love itu ya berarti EV lu goodbye my love. Terus kan Trump kan yang kalau ke dunia mungkin kalau Trump naik dia kan mau chip-chipan balik ke Amerika. Jadi Taiwan TMMC itu Nvidia bola. Nggak bisa ekspor lagi mereka ya. Iya. Bisa nggak cuan kan? Mereka nggak bisa ekspor lagi kan? Yes. Dia kan maunya made in US chip. Jadi Taiwan bye. Oke, lalu kayak apa proxy concern dari Trump ke AI ke tech itu ada nggak sih Ci? Karena dia kan most likely sekarang kan lebih ke conventional business kan. Kenapa? Terus concern Trump terhadap AI tech itu gede nggak sih Ci? Karena kan kita tahu belakangan kan 2 tahun the first one yang larang orang ekspor ke Cina kan chip kan. Jadi dia maunya US harus menang lah dagangnya. Kan dagang ke depan kan semua AI. Jadi dia nggak mau Cina bisa bikin chipnya itu loh. Jadi makanya pasti made in US kan. Jadi yang TSMC itu pasti dipaksa buka di Amerika. Terus ya Nvidia mungkin nggak boleh di Taiwan gitu kan. Pasti made in US. Jadi
Lo lihat waktu Trump ngomong itu Nvidia turun loh, 130 sampai sekarang 117. Berarti Basic, di perceive market kalau dia naik, ini dipersulit hidupnya. ya ya. Entah Lu nggak boleh dipaksa ekspor pindah lagi lu, Amerika, istilah gitu. Ya ya ya. tetap AI kepake ya. Gue nggak bilang AI nggak kepake. Cuma si Nvidia mungkin dipaksa made in US kan costnya naik. Basically Trump benar-benar nasionalis ya, benar-benar makes American great again gitu loh, benar-benar pro Amerikanya Tuh, gitu. si Novi Dan bilang tuh TSMC buka pabrik di US, udah ke sana tuh project productionnya. Nah loh. dan EV yang dia ban itu juga EV yang dari luar, dari China, bukan bukan Tesla gitu kan. Insentif EV yang bakal Tapi dia dia kan kurangin pro segala oil, macam. jadi dia nggak percaya alternatif apa energi yang harus disubsidi intinya gitulah. Padahal Elon Musk nyumbang untuk kampanye dia, Ya, gede lagi. tapi gue nggak tahu kan Elon Musk kan bisnisnya nggak cuma Nggak Tesla, cuma Tesla, ada yes. Dan Starlink Tesla kan juga Starlink. udah kegedean. Bisa jadi dia mau buyback juga di bawah. Oke. Jadi kan maksudnya bukan. Hmm. Terus si Biden itu kan suka mentek-tek, kalau si Trump kan nggak. Oke, jadi gue ambil kesimpulan kayak for sure kalau seandainya Trump kepilih itu dolar bakal weakening, kemudian cut rates bakal jalan, komo ya bakal so-so lah, komo bakal naik lah tapi dari dolar bukan dari Iya, yuan, yes. bukan dari kayak China sukses gitu enggak. Sama Lebih ke dolarnya weakening aja. sama yang gua tunggu tuh apa bacotan-bacotannya di X tuh Ci, pasti kan seru tuh biasanya market tuh ngerespon tuh apapun itulah. Dia sekedar ngomong kripto aja, kriptonya all time high gitu, lalu bentar dia ditembak aja kriptonya bisa terbang, itu itu kayak wow, so wild man. Iya. Jadi lebih ke arah ke depannya kita lihat lah ya. Soalnya Trump ini kan suka omdo. Ya. Sebenarnya yang dia bilang trade war ke China boleh dikatakan ya semua yang dia ngomong di X segala macam ya 20% yang dia lakuin, 80%-nya enggak, ya enggak sih? Iya. Hmm. Dia kan gertak dulu mikir Ya, belakangnya. iya benar. Oke, nah ini oke kita udah bicarain soal Trump nih. Nah kemudian Oh eh ya, Trump itu juga pro coal. Dia kan pokoknya yang kotor-kotor dia pro. ya Ya kalau nah itu kampanye kan dia bilang apa coal mining dibuka kembali. Nah, itu yang mau gue bahas nih, Ci. Jadi kan, lately di IHSG ini call-nya kenceng. Waktu itu aku juga nggak tahu kenapa tuh. Ada sekitar sebulan lalu atau 2 bulan lalu aku live tuh. Entah kenapa aku ngeliat Adro, terus gue bilang, nih, ini calon beggar. Entah kenapa gue bilang kayak gitu. Karena gue ngeliat kan, katanya anak usaha Adro kan mau bakal IPO, Ci. Hmm. Apa itu namanya? Aku lupa. Pokoknya company-nya Boy Tohir itu. Itu kayaknya project gedenya Trimegah nanti. Either tahun ini atau tahun depan. Unlock value-nya kayaknya agak lumayan. Pasti lu udah denger ya, Ci, ya? Ya dia ada project sama Salim katanya. Oke. Nah, and then lalu kayak belakangan nih Ci, dari Juni dari bottom IHSG sampai saat ini foreign tuh balik arah Ci. Makan ke kita itu what happened for Sebenarnya Poland FEOD? nggak balik arah ke Indo. Dia balik Oke. arah ke ETF yang Asia X Japan. Nih gue tunjukin dulu nih. Oke. Gue Nah, ini menarik nih. nih. Gue nggak tahu kalian bisa lihat nggak ya. Bisa lihat nih sih. Kebalik. Gimana nih caranya? Gue kirim ke lu aja ya. Lihat upload. Nah, itu teman-teman Nah, coba ini deh, coba capture lalu mirroring deh. lu ya upload aja deh. Lu kan ada ini komputer Oh depannya. iya, benar. Gue kan nggak ada. Bentar, benar. Bentar. Nah, ini dia. EMX Emerging Market Asian Region exclude China. Oke. Mulai naik kan? Mulai naik dikit ya. Agak turun dikit lagi. Ya. Tapi masih Oh jadi, chartnya kayak gitu loh. mm, padahal exclude China ya. Yang nggak ada Cina-nya. Terus Hmm. kasih lu ini lagi. Tunggu. Mulai net buy Mei, akhir Mei. Kalau gue lihat juga, nah ini sih akhir Juni sih mulai net buy. Jadi yang ada inflow yaitu sama last week itu yang ada inflow itu ASEAN ada inflow dikit sama yang X Japan.
Kalau Jepang ada inflow kita naik dikit, dapat 2%. Hmm. Yang dijual Oke. Taiwan sama Asia. Asia dapat 0,2. India dapat Jadi 0,6. Jadi simply indeks kita mendekati all time high itu there is no catalyst cuman karena ada ETF pengen masuk, Cuman ada waiting ke ada IM ETF doang. ETF di sub ke IM kan bunga mau turun. Kan kemarin ingat nggak? Probability interest rate di cut kan naik kan? Betul. Sampai 80%. Nah, Yes. begitu probability naik kan orang nge-sub emerging market. Seperti biasa. Kita kecipratan. Kalau lu lihat, kalau lu track seminggu ini atau 2 minggu lah ya. Kalau seminggu tuh nggak gitu ketok, 2 minggu lah. Itu Inflow semua inflow kecuali BRI masih outflow. Alasannya? Ya. Karena BRI itu yang keluar long fund. Structural long fund satu gede banget, keluar gue pernah ngomong. Iya, karena memang Jadi, underweight ya. Udah memang dapat lagi di underweight. Udah dapat info masih netnya outflow asing. Ada yang keluar. Iya. Dan tapi berapa udah lu plus. tau nggak sih, Ci, gitu? Bisa dihitung nggak sih kira-kira? Nggak bisa ngitung persis karena kita nggak tahu weekly sub-nya kan berapa. Gua tahu, gua dapat report tapi kan report udah kejadian, lu ngerti nggak? Iya. Bukan yang kita nggak tahu dia mau keluar berapa lagi gitu. Cuma pan diomong, we think the flow will continue gitu aja, tapi continue piro tuh nggak ada yang tahu. Nah, tapi kalau kita tracking back kayak ya kita lihat yang paling worst lah ya. Itu kayak BRI dari April ini ambil kasar aja April sampai sekarang kayak itu kayak yang keluar udah kayak 10 T itu even more than lebih belasan T ya, belasan ini sampai 15 itu even more than COVID. This is something big ya karena ada long fund keluar, jadi ada aktif long fund keluar. Kalau aktif keluar tuh mereka nggak follow ETF flow. Ya justru ETF flow jadi counter bagus untuk mereka bisa dapat volume lumayan dan harga agak tinggi, agak ketahan. Nah, terus yang jadi pertanyaan gue, yang di view gue tuh kayak begini, after aktif long fund ini keluar, nanti kan barang kesebar tuh. Mungkin ada yang ke fund lokal, ada yang ke retail, ada yang ke somehow, kemana lagi. Nanti ada perbaikan kinerja. Jadi kayak BRI itu bakal nemuin areal sideways barunya, areal demand barunya, baru nanti bisa. Pokoknya sideways yang cukup panjang, tunggu monthly reportnya. Kalau lu lihat COC-nya udah stabilize, some people pasti kayak FOMO gitu kan. Iya. Kalau ternyata NPL-nya ternyata nggak seburuk itu, loan growth-nya bisa lumayan oke. Ya nggak sih? Lalu kayak kalau cut rates itu menguntungkan untuk BRI nggak sih, Ci? Harusnya iya dong. Yes, kalau cut rate BRI, soalnya cost of fund dia kan tinggi. Yes. Jadi kalau bunganya turun, dia bisa turunin cost of fund. Pokoknya di era suku bunga 6% ke atas, yang paling untung BCA, paling jelek BRI. Nah, kalau di cut ya kebalikan kalau tuh. Kalau memang udah cut, BRI-nya lu reverse, lu jual BCA beli BRI. Ya, oke, sip. Dengar tuh, guys. Somehow BRI sih mulai ada inflow dikit. Nah, gue nggak tahu nih inflow dari ETF yang kemarin kah, terus yang kemarin jualan juga. ETF-nya masih, ya ETF inflow tapi karena ada aktif long fund keluar, masih aslinya masih net sell kan. Oke. Ya ini mata masih bengkak, kan habis ini di laser. Nah, terus somehow, Ci, di antara semua perbankan yang koreksi itu, BRIS masih jaya, Ci. Kayak, wow, kan gue kemarin udah bilang, nggak ada hitungan kalau ini. Itu fit. Nah, ini gambarku masih ada nih. Wah, aku sih pede sih. Aku ngomong, masa kalian nggak berani 2.500? Nah, sekarang 2.560. Tapi I look at BRIS, kenapa nggak kena, Ci, dibanding dengan yang lain gitu? Kenapa? BRIS belum masuk any index. Jadi keluar masuknya tuh nggak ada hubungan sama ETF karena dia nggak masuk semua indeks, ya nggak? Oke. Ya kan? Jadi ETF mau ngejual Indonesia, mau beli Indonesia nggak ada. Yang beli BRIS itu asingnya yang Syariah Fund. Syariah Fund tuh nggak banyak pilihan. Nah, maksudnya di Indonesia yang bisa diinvest itu dulu BTPS sama BRIS. Tapi BTPS kan kecil, BRIS gede. Ya orang buang BTPS beli BRIS, ya nggak? Itu Syariah Fund. Jadi mereka memang, dan kebanyakan asing ya, London tuh gede banget Syariah Fund-nya. Jadi ya kan uang Abu Dhabi kan ini, uang Middle East, semua parkirnya di London. Jadi ya no choice. Jadi kalau BRIS itu kayak ya harus ada pilihan, harus lah
beli nih Ya, ya, ya. kayak Jadi, BRI versi Islamik ya, gitu ya. kan, versi syariah. Ya, jadi lucunya itu kayak kalau BRI kan kebalikan tuh, foreign ancur-ancuran, banting-bantingan nggak karuan, keluar 15 triliun, Nah, kemudian lokal-lokal kita nada, BRIS tuh kebalikan, foreignnya yang menampung barang-barang lokal, ini BB, PD, OD, YP semua keluaran tuh udah hampir 500-an M, diborong sama foreign semua nih, dan tapi ada lokal MG juga masuk, dan itu kayak somehow aneh ini, kayak menurutku kayak di saat semuanya koreksi dalam, dia akumulasi dan harganya nggak kemana-mana, wah ini nunggu meleduk aja gitu loh. iya, jadi kayak terus di BRIS itu kan ke BRI kan cost of fund-nya naik. Lu deposito di BRI aja lumayan loh, dapat 5% lebih kan untuk Nah, dan, dan, bank sekelas nah, BRI. dan Nah, itu si BRIS itu ini beratnya ke BRI atau BRIS sih? enggak 5% lebih kan deposito biasa di BRI kan. Oke, mm-mm. Kalau si BRIS itu kan ada yang tabungan haji itu 0%. Jadi cost Lu of fund nabung dari nggak BRIS dibayar tuh bunga. rendah banget harusnya. Nah, tapi porsinya pelan-pelan naik. Oke, oke. Mm-mm. Persentasenya Terus bener nggak sih, Cik, belum gede. katanya, bener nggak sih katanya cost of fund dari BRIS tuh ditanggung sama BRI, bener nggak sih? Enggak. Enggak ya, jadi BRIS punya mandiri ngapain BRI nanggung? oke, oke, oke. Ya dikeplak sama mandiri lah. Hmm. Maksudnya ngapain lu nanggung punya mandiri? Iya, 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 iya. Oke, lalu, nah tadi kan kita apa? Kita udah bahas apa dari Trump, kemudian kita lihat ETF. Nah lalu bisik-bisik nih Cik, kayak kan ini Prabowo lah, kayak kemarin tuh Terus gue kasih tahu ya, ada, karena BRIS belum masuk ke semua fund, dia kalau tambah kita liquid, dia pasti eventually masuk MSCI ya, juga. ya Ya itu kan? perlu market cap berapa sih Cik? Kalau Mungkin menurutnya gantiin BNI lah. Mungkin. perlu market cap berapa sih kalau Gue BRIS? belum hitung, tapi arah ke sana ada. Tapi Kalau dia kalau naikin dengan free float likuiditas terus sekarang, gantiin BNI, mestinya udah cukup dong. belum, belum, Belum. belum, Satu belum. kali 50-an Mesti naik miliar loh. lagi. Enggak, Oh, mesti di oke. atas 3.000. 3.000 Harganya. apa? Oh, Saham harganya. harus di Oke, atas oke, itu. oke. Oke, oke. Nah, jadi kalau misalnya dia masuk kan, BRI kan, BNI mau divest. Hmm, Kalau dia divest kan free float naik, berarti free float kali market cap-nya bisa naik. hmm, Kalau harganya bisa tembus 3.000 ke atas kan ada kesempatan masuk MSCI. hmm. Berarti ada inflow dong. Makanya Makin kenceng. company ini kan belum masuk indeks yang gede. Hmm. Terus belum masuk indeks syariah yang gede juga. Walaupun fund-fund syariah udah beli, tapi dia tuh belum masuk FTSE syariah, belum masuk yang kayak gitu loh. Ya, Jadi ya, ya. there is a big potential inflow yang belum masuk. Yang ngapain kita nggak punya? Harus punya dong. Ibaratnya kayak gini lah, buat teman-teman yang nggak ngerti tuh, kayak kemarin begitu PANI resmi masuk ke indeks properti, kan capnya lumayan gede tuh. Nah, fund-fund yang selama ini nggak bisa front run untuk beli karena belum resmi masuk indeks, akhirnya baru mulai nyicil tuh. Begitu udah resmi masuk indeks gitu. Nah, ini BRIS BNI asal divestnya ke fund, nggak ke retail nggak apa-apa lah. Nggak usah BRI mandiri, nggak usah buang. BNI aja udah nambah. kayak indeks syariah paling gede itu di mana sih, Cik? Harusnya UK ya, FTSE ya. FTSE syariah Pak. Gua MSCI syariah kayak nggak segede FTSE. Kayaknya. Kalau kayak satu bank, kayak bank dunia yang syariah yang gede kayak di mungkin di Arab atau Enggak, UAE ada. BNI nggak mungkin lewat MSCI. BNI pasti jualnya ke fund-fund atau ke strategik. Hmm. Kalau selama ini Cik, apa perbankan syariah di luar BRIS ya yang udah masuk indeks gede itu ada nggak sih? Nggak ada. Nggak Eh, ada. Berarti di dulu BTPS kayak sempet ya, tapi gue agak lupa. Sempat masuk saham syariah index gitu, tapi gue nggak tahu is that the big syariah index apa nggak. Soalnya market cap BTPS kan nggak pernah gede-gede amat. ya nggak akan bisa gede kayaknya. Dan, Jadi gue lupa dia masuk syariah yang mini atau syariah yang main. Oke. Aku balik lagi ya Cik ya. Tadi kan kita udah bahas Trump global, kemudian ke ETF Indo. Kenapa Indo ada inflow? Nah, honestly ternyata nggak ada apa-apa sama Indo. Nah, kemudian kayak yang ada nggak sih Cik yang lu tunggu atau yang lu lihat menarik dari nanti polisinya Pak Prabowo nih? Karena belakangan ya itu kayak ada narasi bahkan di Bloomberg judulnya headline kalau foreign tuh nggak setuju, nggak kecewa gitu sama polisinya Prabowo. Terus nggak lama diintervensi sama timnya Pak Prabowo, kayak ini apa sih, bener nggak sih Ci kalau
Horen itu nggak suka banget sama apa yang bakal dilakukan sama Pak Prabowo. Gua Mungkin kayak nggak pernah sih? ngomong ini di overpost kan. Gue pernah bilang, Warren tuh nggak Hmm, peduli polisinya apa. Yang mereka peduli defisit kita berapa. Asal defisit kita di bawah 3%, terus debt to equity kita, debt kita jangan tinggi-tinggi amat. Warren hmm. nggak gitu peduli sebenarnya polisi kita. Yang Nah, penting nah, tuh nah, jangan break hmm. 3%. Nah, belakangan ini kan ada keluar nih, federal apa kita punya cadangan devisa, kemudian kita punya ini dan data kita sebenarnya nggak jelek kan? So far kan nggak jelek karena masih pemerintah lama Oh, kan. Bosnya oke. masih SMI kan. Hmm. Terus ada dengar-dengar nggak Ci? Bener nggak sih Ci? Foreign tuh worry sama kita gitu ke depan. Bener Warren nggak cuma atau kayak worried sama kita punya defisit. Soalnya kan narasinya mau debt makan? 50% to GDP. Ya, 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 Makanya ya, dia nggak ya. peduli. Dia nggak peduli makan siang. Dia cuma peduli debt to GDP berapa. Defisit lu Hmm, berapa. Pokoknya mereka nggak hmm, mau defisit kita jebol hmm. yang membuat currency kita geser kan. Ya, ya, ya. Masalahnya debt ini kan kita ambil dari mana kan? Pasti dari utang luar negeri. Ya, otomatis. Ya, lu kalau defisit lu nembelnya nggak mungkin dari dalam negeri. Lu Hmm, masih borrowing from outside kan. hmm, Sementara currency kita Nah, termasuk yang paling kalau borrowing weakness kan dari mesti bayar Asia. utangnya balik. Nah, Ya, lu ya, defisit terus, nggak pernah surplus. Kan utang tambahan tambah gede, tambah gede, tambah ya. gede, tambah gede. Lu Paling enggak bayarnya piye? lu cetak bonds paling enggak 10 tahun baru bisa dapat inflow yang lumayan kan. Nanti 10 tahun ke depan lu mesti bayar. Hmm, Ya, oke. Mungkin 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 gini nggak sih, Ci? Ada nggak sih katalis dari dalam negeri kita yang mungkin bisa di-push untuk demand gitu loh. Demand consumption kita tuh Oke, mungkin dari sebenarnya yang mm, dilakuin Pak Prabowo makan siang itu quite efektif untuk consumption. Asal dieksekusi dengan nggak baik. melebihi yang 3% itu loh. Ya kan? Hmm, Gak usah jebret langsung banyak. Pelan-pelan dulu nggak apa-apa. Sebenarnya kan dia kan makan siang itu kan dia beli dari lokal kan. Jadi ekonomi lokal kan sebenarnya bergerak kan. And mm, impact-nya tuh immediate. Asal bayarnya bener ya. Maksudnya lo mm, order jangan diutang 6 bulan. Order ya mm, mm. sebulan dibayar gitu supplier lu. Kalau enggak uangnya macet. Tapi selama execution bener, pembayaran lancar, itu duitnya kan ke domestik. Hmm. Lebih cepat Dan, 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 daripada lebih cepat daripada bangun infrastruktur. dan kalau nggak salah, kalau gua nggak salah ya, India pernah ngelakuin ini, Ci. Bener. Pernah nggak? Tapi yang penting kan lu pelan-pelan aja nggak apa-apa per area. Jakarta mungkin nggak usah dulu. Udah kaya. Hmm, Yang hmm, GDP yang miskin aja dulu, yang apa per kapita provinsinya rendah dulu, hmm. yang misalnya apa Nusa Tenggara apa mana gitulah, pokoknya gak usah yang kaya dulu gitu loh, yang miskin dulu tuh kerjain yang makan siang biar ada perbaikan. Kalau beli telur pasti beli sama supplier lokal Ya, 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 ya. ya kan, Oh, ya, ya. maksudnya Oke. ekonomi lokalnya jalan Berarti kayak tapi dulu bayarnya cepat. ya. Berarti kayak dulu waktu era Jokowi kepilih kan nomor satunya itu SPF, kemudian konstruksi gitu loh. Nah, meskipun berujung nggak jadi, tapi udah memang sempat naik gila-gilaan. Nah, for Prabowo boleh nggak aku asumsi bahwa yang bakal naik ini consumption Dia harus retailers. nge-push consumption. Hmm, Emang dengan makan siang itu yang di-push kan consumption. Satu, lu ngirit nggak usah kasih makan. Dua, yang kasih makan pemerintah. Berarti pemerintah yang belanja. Terus belanjanya pasti ke lokal. Gak mungkin ayam beli dari luar kan. Pasti ayamnya lokal kan. Kalau import udah mati duluan kali ayamnya. ya kitanya Terus, aja nah, kaling mau jadi perkata. dia pasti lebih cepat nge-boost. Tapi ya tolong, kalau ngasih order, jangan diutang lama-lama. Hmm, hmm, Suppliernya mati. hmm, Jadi one month dibayar gitu kan. hmm, hmm. Iya, Jadi iya, iya. bayarnya cepetan. Terus lu cari daerah miskin dulu. Supaya daerah miskin tuh keangkat dulu. Kan Jakarta kaya. Gak usah mulai dari Jakarta. Mulai yang di ulu-ulu dulu. Supaya ekonomi daerahnya naik kan. Nah, terus gini, Ci. Aku tuh kemarin lah sama Bernard sama Pak Farul. Nah, aku nanya Pak Farul nih. Gue bilang gini, dulu India juga naikin debt to equity, tapi mereka berhasil ngebuat GDP mereka stable tuh. Bahkan even sempat menyentuh angka 8,9 kalau nggak salah. Nah, kata Pak Farul itu karena India ngesubsidi ke masyarakat-masyarakat kecil. Kalau di Indonesia ngesubsidinya ke perusahaan-perusahaan. Sekarang katanya aku juga baru baca M2, uang kuartal, uang beredar kita tuh gede katanya, tapi nggak bisa disalurin. Nah, lu ngelihatnya gitu nggak sih, Ci? Kayak kita bener-bener perlu ngesalurin uang ke middle to low. Bener nggak Kan gitu? selama ini pembangunan kita infrastruktur. Mm-mm. Selama 10 tahun. Jalan cuma dibangun. Which is good.
Tapi impact infrastruktur kan nggak langsung. Nggak langsung, Maksudnya yes. gini, kalau Mm-mm. infrastruktur jalan yang lu bangun itu sebelah keluar pabrik, itu langsung impactnya berasa. Tapi nek jalan bu bangun sebelah tetap hutan, kan nggak berasa. Ya, Ya ya. kan? Perlu waktu untuk ekonomi di sana Nah, maju, perlu waktu tapi untuk kalau GDP mereka consumption yang lu naik, ya. push, kayak lu kasih BLT, duit Hmm, tunai, orang belanja, hmm. asal nggak judi online ya, uang Sebenarnya belanja. sebenarnya gue lebih prefer kayak gitu sih, Ci. Kayak lu ngasih BLT belum tentu uangnya dipakai untuk hidup lu, bisa jadi untuk judi. Itu satu. Yang Ya, mendingan lu kasih makan ya enggak sih? BLT-nya dipotong tapi kalau buat anggarannya cukup gitu loh. Kalau makan kan benar-benar untuk makan, nggak mungkin makanannya lu jual. ya Dan tapi gue kan biasa kualitas makanannya yang dipertanyakan. gue tuh Gini, ingat sih, gue nge-live semua sama lu tuh ide empat. ini, eh i- semua ide ini bagus. Yang penting tuh Indonesia selalu problemnya indah Eksekusinya. idenya, executionnya Ya, drama eksekusinya. lah. Hmm, hmm. Ya. Lalu kayak gue inget banget sih, live sama lu mungkin setengah tahun lalu, kayaknya 4-5 bulan lalu, pas Pak Ya. Prabowo mulai naik, lu bilang, nah itu boleh coba lihat ayam-ayamnya tuh. Wah, itu Javanya beggar sih sampai sekarang. Dan this is Iya, kayak, nah ini gue mau nanya sama lu nih, ini karena makan siang gratis kah, atau karena ada something, apa enggak. sih? Karena Enggak lah ya. oversupply ini dikat. Kan makan Tapi siang bisnisnya belum mulai. why, Oversupply dikat, why only Java gitu? Karena Cepin enggak. ya karena Java yang dari negatif earning ke positif kan. Turn around. Ini purely karena Lo kaleng, lihat karena harga ayam. profitnya Java tadinya rugi weh. Rugi ke Ah, Tuan oke. kan. Hmm. Dan foreign tuh sadis banget loh sama Java. Sellernya lokal semua, itu yang mungkin fan-fan yang selama ini pegang Java itu, wah, dikasih TP gratis tuh sama foreign tuh. Soalnya Dan evaluasi lebih murah dari Cepin. hmm, PI kalau kalau segala kayak gini, lebih murah. kalau kayak rally begini lu ngitungnya gimana, Ci? Samain dengan valuasi Cepin kah atau Enggak. Selalu ada diskon karena Java tuh nggak masuk indeks. Cepin kan di MSCI. oh, Jadi oke. ada diskon dikit pasti. Tapi Java tuh kemarin tuh kebanyakan diskonnya ke Cepin. Hmm, Terus soalnya dia dari negatif ke positif kan. Ya turnaround mungkin lah ya hitungannya. turnaround kan selalu returnnya lebih tinggi daripada yang cuman growth biasa. Oh, oke. Kayak coba bantu gua, ajarin gua dong, Ci, kayak contohnya kayak ngelihat Java dengan Cepin gini, kayak kasarnya lu lihat Cepin. Ya, dia turnaround aja. Cepin kan paling naik profitnya berapa? Hmm, Naik sih tetap. Tapi kan percentage dibanding yang negatif ke positif, banyak yang negatif kalau positif lah. kayak begini mestinya pakai PI lebih 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 match ya, lebih cocok Ini ya. kan company normal ya. Ya PI lah. Hmm, ya. Nah, berarti kayak PI sekarang kan, PI dari Java ini kan Q1 2024 20, PI kan PI-nya 20, Ci. Enggak. Lu mesti analyze dulu. Second Oh, quarter dia bakal bagus banget. Bit of whole year. Bit iya. full Ini year. Q4 2023 minus Makanya. 1843. Dari Q1 minus plus ke positif 20. kan. Eh, Tetap second quarternya even better. Nanti di Q2 bakal lebih bagus. Uh-uh. Oh, jadi ya beda sih. Kita retail mah ngeliat tabel begini doang, Ci. Kalau lu kan hitungannya beda pasti. Kita lihatnya quarter on quarter. Oke. Berarti nggak bisa compare to year on year ya. Enggak gitu lihat year on year. Quarter 1 ke quarter 2 ke quarter 3 even better apa enggak gitu. Hmm. Oke. Sip. Nah, lalu eh, nah, jadi kan I think you Ya have salah satu bearish karena view cost on makan jagungnya turun. Jagung kan ancur-ancuran I think you harganya. have bearish view on finance next year. Finance gua tahun depan sih kalau harus balik ya kalau beneran bunga turun gua rasa tahun ini kebagusan lu mesti tahun terakhir BCA bagus lah. Tapi Everything yang BRI bagus udah keluar tahun ini. Tapi BRI balik harusnya kalau seandainya cut rates, ya nggak Tapi sih? At least menurut dapat flow. BRI itu problemnya tuh nggak 1-2 quarter selesai. Iya, Masih ya. bersih itu lumayan They lama. need more time. Oke. Nah, lalu gini, ada pengaruh nggak sih, Ci? Karena begitu suku bunga turun kan nanti bonds-nya ancur-ancuran nih, ya nggak sih? Apa ya? Begitu suku bunga turun nanti, mestinya kan kan suku bunga turun ya kan, bonds-nya oke dong ya? Bos oke dong. Ya, berarti permakan gede yang megang bonds harusnya dapat lumayan Iya, dong iya. earningnya, Lumayan. at least
At least kalau nggak dari dapat Makanya nggak dapat. tahun ini kalau Mm-mm. berkat, itu BCA kan bonnya kayak kan. Mm-mm, mm-mm. Wis pokoknya BCA tahun ini ciamik banget lah. Tapi tahun depan nih kan ngalahin tahun ini bakal susah. Mhm. Iya, ya makanya kemarin aja 10.000, hari ini 10.200 ya kalau nggak salah. Mm-mm. Sementara all time high-nya 10.400, 200 poin doang dari Ya mungkin crash-crash bisa yang break lah. kemarin itu loh. Aku nggak tahu, tapi Ya. mungkin bisa break. Tapi tahun ini kayak the best year of BCA lah. Makanya lepas kemarin lepas Idul Fitri itu, I think kayak wah ini semua bilang ancur apa segala macam. I think ya BCA still the best lah. Karena suku bunga tinggi mau tiba-tiba pangkas itu most likely nggak mungkin gitu loh. Tapi dia kan juga udah mulai naikin depositonya dia. Ini SBRI ini kan merusak deposito Indonesia anyway. Ya, dan Mereka I heard perang that SBRI waktunya dikurangin, Ci, dari 2 kali jadi sekali. ya, Once ya semoga. Soalnya dia tuh fighting sama deposito kan. Bank-bank naruh ke situ juga. Terus Sambang tuh bisa jual SBRI ke retail. Nah itu kan jalan. Retail bisa beli SBRI kan berarti ngapain taruh duit di deposito? artinya juga ngerusakin kita punya apa? Ya kan Currency banknya dong. kan berantem sama SBRI. Ya, SBRI kasih dulu berapa? 7%, 6% ya, ya. deposito Dan bank piro. gue dengar foreign lebih suka SBRI daripada Soalnya bonds short, dan equity. soalnya durationnya pendek. 1 year kan. More liquid juga untuk mereka ya. Ini buat mereka 1 tahun gampang banget kabutnya. Daripada di lock 3 tahun, 2 tahun. Bonds foreign kalau beli bonds itu locking 2-3 tahun sih. Kan 3 years bond, mana ada 5 years bond, 10 years bond, 2 years bond. I mean secondary mereka nggak jualan kan? Kayak ya bisa jualan of course. Kan you can always trade. Tapi kan initial bond itu kan kayak lebih dari setahun deh. SBRI kena tax berapa tuh? Ci, ditanya tuh. Aku sih nggak pernah beli. Gua nggak tahu, kayak government bond bukan nggak ada tax ya. Oke. Nah, kita ini beres nih. Nah, lalu Mesti kemudian tanya kayak orang tadi bond, gue bukan orang bond. lu tadi ada singgung call nih, Ci. Dan why call gitu. Kenapa nih belakangan ini begini? Kenapa nih? Apa? Kayak I mean the price of call biasa aja. Rebound GDP Oh, China turun kemarin lah. turun. Domestik Iya. dari 58 ke 42, weh. Iya, I mean why call kenceng nih, Ci. Kayak kita lihat UT, Adaro, kemudian ada Mercy masih sosok lah ya. Lo ngomongin coal, gak pikir corn. Harga Bukan jagung call. Gue kaget 54 call. Anjir. Sorry. Gue dengarnya corn, jadi gue pikir, harga jagung turun, makanya ayam naik. Terus anyway, coal. Kan power hungry, kemarin kan udah ngomong. AI itu kan semua power consumption ini tingkat dewa. Data center power consumption tingkat dewa. Semua AI pakai data center yang super gila-gilaan. Ya, powernya dari mana? ESG doang nggak cukup. Jadi terpaksa melirik yang kotor-kotor kan. Pokoknya asal dari power kan. Tapi kan nggak belum ke-reflect ke harganya, meskipun mereka bilang demand gila-gilaan. Loh, di England buka coal mining the first time in 30 years itu udah namanya BU. Lu Google aja tuh, Inggris buka coal mining yang 30 tahun udah didiemin. Itu cadangan mereka gede? Ya, gua nggak tahu gede apa enggak, tapi lu 30 tahun nggak gali itu coal, tahu-tahu jedet buka, berarti lu butuh energinya kayak apa? Sampai lu harus ngorek itu coal lagi. Oke. Jadi kan lu kebutuhan energi yang gila kan. Yang ESG itu nggak cukup gitu loh. Tambah growth in energy. Waktu itu presentasiku di Market Outlook tuh ada AI itu nambah berapa persen energi demand. Ya. Jadi terpaksa lu ngorek yang kotor-kotor. Nah, coal kebetulan dan lagi mau winter kan. Bisa kan winter kan coal butuh banyak. Dan bisa nggak aku asumsikan bahwa saat ini call yang kenceng-kenceng nih foreign yang masuk ke Adaro, ITMG, UMTR, ADMR, Indi yang udah mati itu front run dari kemungkinan boost permintaan call nanti ke depan. Gua rasa ya kalau Adaro tuh slightly different lah. Tapi yang lain kan harga call kan nggak turun. Ini udah mau masuk winter. Bisa kalau masuk demand winter, itu kan call naik kan. Jadi semua call ya naik aja. Lalu ini oke. Nah, jadi dari semua yang aku lihat kan kayak perbankan so-so lah, mungkin sekedar rebound ada. Breeze masih oke. Breeze yang oke. Somehow kayak komoditi metal nggak kemana-mana, bahkan condong turun. Tapi coal oke. Nah, kemudian kayak gas, amonia
very good ya. Nah, Esa kemarin tuh good sekali. Dia punya laporan keuangan. What happened gitu, Ci? Kalau ESA make good ya biasa harga amunnya naik. Tapi ESA tuh kayak bakal ada deal, pokoknya ada corporate action. Gue lupa apa. Pokoknya ada something di sana. Yang energi gitu juga Gede. lumayan. Oke. Hmm, oke. Lalu call ini, Ci. Lu Kan mesti ini tanya kenaikannya tuh. Timuka tuh Timuka tahu kalau ESA. Iya, barangnya mereka. Nah, lalu kayak Adro, ini ya likely. Nah, ini masih ada di gambar. Bener nggak bener, aku nggak tahu. Tapi kalau I saw that dari TA, kemudian akumulasi foreign, kayak this is just start. Ini justru baru Yang mulai. Dan I saw that kayak 4.000 tuh possible dan bisa ya atau ada enggak aku nggak tahu. masih bisa. Nah, karena Yang kalau jelek dari apa? Yang jelek nikel. nikel sih susah lah kali ya dalam waktu dekat sih belum lah. Jadi Trump itu musuh banget sama Cina. Dan 80-90% nikel Cina Indonesia tuh punya China. Nah, lalu ini Ci, Doit. Nah, mungkin itu perbaikan manajemen doang kali ya. Kan manajemen baik-baik sahamnya terus. Jadi Ya, ya, nggak ada hubungan sama call lah. ya Makanya, ada lah. Dia mining contractor kan. Kalau call-nya bagus kan volume dia naik juga. Jadi ya pasti ada. Tapi yang bikin naik tuh karena manajemen baik-baik dulu. Nah, lalu kayak di all of call Adaro, ITMG, ADMR, UT, PTBA, Indi. Muhammadiyah duitnya nggak banyak, tenang aja. Cuma berapa tuh ditanya waktu itu 1,3 T. Nah, lu pilih apa sih, Ci, dari semua all call miner? Dari Baru. all call mining. Adaro. Lalu Murah kan? kayak ya, murahnya dari Dua kali PI apa atau dari apa? 3 kali IP bisa doang kan? Oke. Nah, lalu kayak kalau ADMR, Ci, kenaikan call Ada itu pengaruh sama ADMR kokas gak sih? kan. Kemarin tuh ada satu pabrik tuh Di Osi ya. Aussie ya? Di Kayak tutup Aussie. ya. Eh, Heeh. Kebakaran apa nggak tahu nggak. Nah, Pokoknya itu bencana. Ya ke depannya harusnya kokasi kan supply hilang. Tapi gue nggak tahu hilangnya berapa lama. Apakah permanen? Apa cuma tutup 6 bulan? Apa 3 bulan? Kita kan nggak tahu. Tapi kan karena dia ada supply disruption harganya naik, tapi to be fair year on year-nya year on year ADMR itu kan turun harga kokasi. Jadi second quarter ini kan nggak mungkin api gitu loh, Oke. karena year on year-nya kan coal-nya turun kan, yang Ya, coal ya. itu cooking coal. So kalau seandainya pun nanti kalau seandainya China rebound, kemudian kebutuhan AI masih good, jadi kayak I think China ke call coal kayak mereka kayak neutral gitu loh, mereka kan punya coal juga banyak banget dan mereka bisa kontrol harga segini import, harga segini nggak import gitu kan. Jadi mereka bukannya kayak dulu yang move harga gila-gilaan. Kita kan sekarang production berapa? 700 juta ton. Gak kayak dulu production kita cuma 400. 700 kan. Cina cuma 150 kok dari kita. Kebanyakan India sekarang. Iya, ya benar India. Nah, I think Adaro, boleh fit or not, kalau TA-nya nggak patah, masih di atas 3 ribuan, angka 3.000, ke 4.000 tuh mungkin alias ya 20-an%, 30-an persen. Somehow kalian boleh coba lihat akumulasi foreign cakep, dari semuanya juga cakep, mulai dari kayak ITMG juga, aku di grup tuh ITMG sama Adaro. ITMG, oh ini kita udah lumayan dari sini. Ya MA 200 sudah lewat, klik 28.000. Kalau Indi ini kecil tapi Bumi itu sebenarnya ya MA kalau 200. angkanya keluar tuh bisa bagus banget. Soalnya dia production dan harga lebih tinggi dari Adaro. Cuma nggak keluar. Angkanya nggak keluar. Sorry, ini angka penghapusan piutangnya kan? Net profit. Memang disembunyiin. Gua nggak tahu sembunyiin apa. Pokoknya costnya dia tinggi. Ya Tapi kan? yang Costnya dia kan lebih tinggi dari yang lain. tapi yang masalah kuasi kemarin is not necessary Iya itu for you. pasti kalau dapat itu bisa keluar dividen itu. Gila, bumi bagi dividen ya. Itu kayak amit, Kayak apa? kayak milestone.
Oke, ini kayak somehow saham-saham yang di akum hari ini, aku surprisingly cukup banyak dan most likely saham-saham bagus, BCA, Bank Mandiri, BRIS. Arto juga belakangan lumayan ya. Nah, Hmm, Elsa kemarin kenceng tuh kenapa sih, Ci? Aku juga nggak tahu kenceng. murah kan? Itu value fund punya barang kan? Ya, tapi trigger untuk dia bisa naik 8%, kemudian mendekati all time high, nothing, nggak ada kan? Dari oil price Angkanya biasa aja. bagus, dia punya kontrak bagus. Jadi kayak dulu kayak banyak yang ke delay gitu, Hmm. terus kayak dikeluarin semua tahun ini kontraknya. Mungkin Realize juga last year. atau belum? Nah, kontraknya pokoknya mulai dapet lah. Oh, Angkanya bagus, jadi itu value. Terus kan dia ada kayak right back tuh, utang bank apa Mayapada ya, ya Maya pada dibayar. kan dibayar. Jadi kan jedet one time dapat 70 M ya, 69 M. Ya kecil sih, tapi lumayan lah. Lumayan lah. Nah, Terus ini kan formasi. kemarin bosnya kan ada yang ngomong bisa 1 T. Ya, ini very very good sih, kayak YP, OD, PD. Apakah kalau udah retail semua gini keluar dan foreignnya masih hajar, biasanya retail yang keluarnya itu ujung-ujung bilang barang tuh atau kejar atas biasanya gitu. Kalau nggak dikasih koreksi lagi. Lalu hari ini apa tambang PTBA, ITMG, UNTR, ID itu akum. Nah, kalian boleh cek-cek sendiri itu satu-satu. Nah, lately Ci, SMGR setelah dikeluarkan dari LQ45, dikeluarkan dari MSCI. Sorry, LQ45 keluar ya? Iya nggak sih? Enggak, SMGR. kayak dia keluar dari mana-mana deh, ingat gua. Nah, habis itu lumayan kayak ada something nggak sih Ci, atau nggak ada kayak biasa aja gitu? Karena pergerakannya tuh Biasa lumayan. aja, kalau fundamental biasa aja. Cuman biasa kan kalau lagi dikeluarin itu ada suka yang nangkep kan di bawah kan. Ya paling sekedar waiting atau sekedar Iya, kan udah kontra. kemarin yang Hmm. pikir udah seller, udah Hmm. last push. Ya. Kalau yang view lu longer view, Ya. mungkin nampung. Nah, lalu gini, Ci. Ini brand kan something nih menurut aku nih. Karena kemarin rumornya keluar dari indeks renewable energy, bener nggak sih? Udah keluar. Ah, Jumat Keluar terakhir plus kan? 400 Ya. M loh. 700 gue dengar. Enggak ya? Lu lihat 400 ya? aja terakhir tuh berapa tuh closingan? Kayak 44 juta saham kali Oh, aja. total kalau gue hitung sih kayak 10 Juni. Ya 600-an, 700-an M Ci keluar. Udah. 700 ya? Harusnya udah. Ya 700-an Udah M selesai, udah udah harusnya. selesai. Keluar aja bisa plus, kemarin gue kaget. Iya, ditahan di Gue closing. mati Gue di bawah masuk nggak tuh. dapet. Iya, ya, 65, 65 itu. Bukan 8.500. Nggak tujuh ribu nyampe. lima. Pokoknya kemarin delapan itu, lima ya. 85. Pas closingan 85 plop langsung naik. gue nunggu di Gila, 20.000 lot lagi. 82, weh. 85 dia lowest closing, gila. Gue pikir bakal nunjang turun ke bawah 7%, 8% kayak gitu. Ternyata enggak. Ketahan Gue minus juga tipis pikir doang lalu demikian. kenceng. Ya, Ternyata salah. nah menurutku sih kayak balik 10.000, ya gampang banget sih kalau cuma 10.000 ya. Game Cat lu pentingnya kan Kak, mengatakan apa ya? kalau lewat 10.500. Nah menurutku sih kayak ini koreksinya juga kecil banget volumenya, dan yang gede nampung di sini. Jadi bottom dari brand tuh ya udah di sini, yang kemarin nampung buangan indeks renewable energy gitu. Dan mungkin nggak sih masih ada keluar lagi dari indeks yang lain sih, atau somehow apa? Dan cuma ada satu doang. Dan S&P kan. dan Itu itu dia nggak kapan keluar masuknya? semua tuh, Gue nggak keluar tahu, banyak tahu-tahu ya. keluar gitu. Dan Kenapa? itu dia kapan masuknya? Tahu-tahu keluar Yang gitu. Itu kalau nggak salah nggak. yang dari 5.000 ke 8.000 tuh yang narik indeks S&P. Iya. Yang nggak jadi masuk MSCI itu Enggak, kalau nggak salah ya. Masuknya enggak. jadi. Sebelum FTSE. Oke. Sebelum FCA, sebelum di UMA, 5.000 ke 8.000 tuh karena dia masuk S&P, dia dapat hampir 2T punya flow. Terus Oh, itu cuma keluar. capek Itu langsung kan. keluar. Ya itu keluar karena di FCA, gue ceritain dulu nih. Karena di FCA, jadi kan yang indeks S&P itu pakainya liquidity. Jadi selama FCA kan liquidity lu suram. Jadi lu bukan dikeluarin, lu di-cut weightingnya. Di-cut weightingnya berdasarkan liquidity lu yang di average itu loh. Yang Dia masuk kemarin dia masuk 2T. Ini keluar 700. Iya, jadi lu di-cut bukan 0. Berarti ada kali kisaran 40%, lumayan juga ya karena FCA ya.
Lu lihat waktu FCA brand biasa 100-200 M sehari, Hmm. tinggal piro? Berarti tapi sebenarnya somehow Ci, aku lihat ya, yang aku lihat nih, nggak tahu deh orang kalian lihat gimana. Jadi ini kan begitu FCA hidup dari dekat 5.000 ini kan Kan sebenarnya udah ada 300 M tuh. kan dia buat Iya, disclosure. 300 M itu kan Ya, dia lumayan tuh disclosure. buyback di bawah. Ya, Heeh. sebenarnya kalau kalian bilang iya bener, Pak PP cuan 300 M beli di bawah terus sempat 10.000. Cuman yang dia incar itu masuk yang triliunan. Ini mau trading kayak begini terus dengan harap likuiditas domestik, likuiditas lokal, lu nggak akan bisa dapat 7T, 5T, even 2T aja nggak mungkin menurut gua ya. Jadi Ini ya kan kalau kalian udah bilang FCA berikutnya menguntungkan, FTSE. oh, ya ya FTSE ya. kan Jadi nanti kalau kalian Agustus. makanya kalau kalian bilang FCA itu nguntungin brand, menurut gua enggak. Cuman Pak PP-nya memang ada ngambil untung dari FCA. Ya dia nggak nyerah gitu loh. Nah, so ya kayak kalian lihat sendiri lah, ini pergerakan brand, Pak PP nyerah atau enggak? Enggak, ini dilawan. Ya karena dia lawan. Hmm. Kalau pasrah mah air udah mati gaya itu. Kalau pasrah ya ini turun terus, ini dilawan di sini. Jadi momen kalau brand ada koreksi lagi atau somehow ya kalian mesti pinter-pinter lah. Dan dari semua Pak PP paling menarik apa sih, Ci? Yang paling gede nih kan. Hmm. Ibaratnya lu kalau judi nih, chip lu Hmm. paling gede di sini kan. Kalau TPIA kelar, udah selesai atau Udah gimana? masuk indeks kan, aku nggak tahu tiltannya, maksudnya incrementally piro lagi. Kalau Lu fun, bisa plot gue ini nggak? Gue kasih tahu hmm, lu yang menarik. Lu plot gue 10 tahun punya share price-nya brand, kok brand, BRPT lawan BCA. coba ya. 10 tahun ya, pakai ujungnya yang sama. Jadi kita mau lihat BCA sama BRPT tuh mana yang lebih outperform. Bentar. Ini nggak terlalu bagus sih. 10 tahun take 10 years. Ujungnya sama no. Jadi pakai mulai sama-sama nol. Dari 2003 ini Jangan 20 years, 10 years, 13 dong. anjir. BRPT naik 15.000%, BCA naik 5.000%. Jadi Jadi BRPT itu naik 15 kali lipat. BCA itu 5 bagger. Nah, lu taruh 100 juta jadi 1,5 M tuh kalau di BRPT. Iya, 100 juta jadi 1,5 M. Kalau taruh di BCA 100 juta jadi 500 juta. Jadi kalau kayak gini, what is telling you? Ya. BRPT udah masuk MSCI loh. Berarti dia tidak pernah meninggalkan kita. Maintain. Iya. Terus kalau ada yang ngatain Pak punya Pak PP gorengan, ini apa? Ngalahin BCA 20 tahun kan? Lo tarik berapa tahun nih? Ini kayaknya dari IPO deh. Oh nggak bisa dari 2003. Ya, tapi ini mestinya datanya. Tahun loh. Ya. Ya kan? Lo tarik 10 tahun deh. Nggak cukup sih data gue cek kayaknya. 10 tahun. 2014. Kan kalau 20 tahun ketuaan, ya, punya anak langsung udah remaja. BCA naik 4 kali lipat, BRPT naik 30 kali lipat. Jadi kayak kalau dibilang PP maksudnya goreng meninggalkan kita, ini bukti enggak? Lalu banyak yang compare kayak begini, Ci. Dulu tuh gue diserang sama netizen. Gue kasih nih favoritnya value. Masukin Astra 10 tahun. Tambahin di cat lo. Minus 33%. Ya, somehow gue tuh lucunya kayak gini, Ci. Ada waktu itu kan gue lagi Daniel lagi ngepost apa gitu. Pokoknya dia kayak kesel lah ke brand BRPT. Brand harus masuk FCA. Nah, gue bilang kalau Nvidia segala macam kayak bla 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 gitulah. Nah, mereka bilang, wah ini orang goblok. Maka kasarnya gitulah. Nvidia di compare sama brand. Gua bisa bilang ya, PBV Nvidia dengan brand, Nvidia pernah lebih gede dari brand, coy. Ya, kalau kita bicara compare valuasi ini ya, barangnya dia yang BRPT loh, yang udah masuk MSCI. Biasa kan kalau masuk MSCI dilupakan gitu kan. Mana? Iya.
Ya, berarti ini ngasih tahu progres bahwa kayak apa barang barang Pak PP yang masuk MSCI pun di MSCI-nya pun foreignnya seneng juga megangnya. Mm-mm. Nggak langsung keluar, nggak langsung downgrade. Sekarang kan banyak yang kayak gitu, Mm-mm. masuk MSCI kemudian downgrade gitu loh. Nah ini enggak loh gitu loh. Nah, artinya foreignnya pun seneng. Ini foreign pasif yang masuk brand pakai karena MSCI udah pasti outperform ya nggak sih? Iya, Yang dari tahun-tahun lebih outperform dari lalu. BCA, men. Hmm. 10 tahun. BCA tuh favorit kita sejuta umat loh. Setiap Kalau punya di duit ngomong nabung di liquid, BCA loh. ya kalau di ngomong liquid, iya liquid. Nah, cuman mungkin karena IHSG ini kan agak menjemukan ya, komparasinya itu BCA, Astra, eh, BCA, Astra, Telkom, makanya pergerakannya agak volatil dibilang gorengan gitu loh. Nah, lu coba lihat Nvidia, lu coba lihat, nggak usah Google lah, Apple, itu kurang gorengan apa kalau kalian compare sama IHSG gitu loh. IHSG aja yang Ini menjemukan gitu loh. semua sudah termasuk stock split ya. Ya kan? Udah kan? Iya, ya Udah udah, adjust udah. Ini udah, kan punya lu cat lo. harusnya udah. BRPT Lu pernah sukses nggak sih? Nggak pernah ya nggak tahu. kayaknya. Tapi kan kalau komputer lu bener kan udah auto adjust. Kalau di Bloomberg Harus auto adjust. adjust, harusnya adjust. Adjust. Stock itu harus Masukin, adjust. oke, tarik 10 tahun, masukin TPIA. Sama-sama, time frame yang sama. Hmm. Wah, ini lebih kenceng lagi. Plus 6 10 tahun loh. 6 Kita ribu nggak kali ambil lipat. 1 tahun, 1 minggu Ya. loh. Kita ngambilnya 10 Hmm. tahun. Plus Yang 60 kali lipat. Hmm. masukin apa nih? Favoritnya value. Apa nih? Panin Life. Apa yang mau 10 tahun? Petro? Bukan Panin Life kali ya 10 tahun ya. Panin Life lah. NLF plus 70%. Oke lah. Lawan PP kalah lah. Iya. Lawan BC aja kalah. Nah, oke Ci, ini kayak udah sejam nih. Nah, aku mau Ya. ambil konklusi nih, Ci. You optimis gak sama IHSG tahun depan? Gue sih tergantung kabinetnya ya. Jujur aja. Oke. Jadi kayaknya bulan September ini ya kalau nggak salah ya, itu quite Ya, important kalau for us ya. kabinetnya gue oke sih. Maksudnya gue kasih benefit of doubt lah. Kalau kabinetnya oke, I'm oke. Soalnya gini, asing ke Indo ya setelah banyak noise 50%, gap itu expectation udah sangat rendah. Jadi kalau kita bisa beat expectation, maksudnya asing itu, ya kita bagus. Berarti kan, Balik lu lagi beat tuh. expectation. Yang Ya udah, keluar-keluar tuh bakal expectationnya balik udah tuh. rendah banget. Iya. Yang keluar tuh bakal balik tuh nanti tuh. Ya, Dan mestinya kan begitu udah terpilih kabinet, nanti kebijakannya apa, polisinya apa, lu mesti bisa ngabarin kita dong, Ci. Kalau kita live ya di kan luar kalau undang, oke kepilih dong. kabinet bakal ada di koran ya, semua orang juga tahu. Ya, tapi kan harusnya maksudnya arahnya ke saham tuh ke sektor mana segala macam. Oh, itu Lu kalau gua Paru panggil lu bukan oke dong, Ci. anggota, lo masih panggil Paru lah, itu anggota penasehat kayak. Udah menjadi anggota kabinet kali ini. Oke deh, Ci, aku thank you ya Ya, waktunya malam ini. Siap, next time aku bakal panggil lagi. oke. Oke, thank you Bye. semua. Yuk.